Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Sepanjang malam Engkau telah jaga dan melindungi kami, dan pagi ini Tuhan Kau berikan kami hari yang baru, kekuatan yang baru, dan napas hidup yang baru. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Sungguh baik dan sungguh mengasihi Engkau bagi setiap kami. Mari Tuhan, hari ini berbicaralah kembali lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Saudara, tema kita hari ini ialah kemahakuasaan Allah. Saudara, ayat yang kita baca jelas sekali mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Ibrani-nya El Shaddai. Kemahakuasaan Allah berarti Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar kontrol atau kendali Tuhan. Segala sesuatunya bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Allah yang Maha Kuasa berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia dapat menciptakan dan melakukan yang manusia tidak dapat lakukan, bahkan yang mustahil sekalipun. Saudara, sebagai contoh, dalam kisah Abraham yang kita baca, di mana Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa Ia akan melakukan sesuatu yang mustahil. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dalam kelahiran supranatural putranya Ishak. Allah yang Maha Kuasa akan memberi Abraham seorang putra meskipun dia dan istrinya Sarah telah berusia lanjut dan Sarah sudah mati haid pada waktu itu, sehingga secara manusiawi tidak mungkin melahirkan anak. Namun Alkitab mencatat Sarah dan Abraham memiliki anak pada masa tua mereka. Demikian juga kita melihat, saudara, dalam kisah Maria. Maria dapat mengandung sekalipun ia belum memiliki suami dan belum berhubungan intim dengan laki-laki. Karena itu dalam kisah Maria, ada seorang malaikat datang dan mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dalam catatan Alkitab yang menyatakan kemahakuasaan Allah itu begitu banyak sekali. Seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan kata-kata yang diucapkannya. Tuhan membelah laut Teberau menjadi dua bagian, sehingga orang Israel bisa berjalan melaluinya, dan kemudian menutup Laut Merah itu untuk menghancurkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Hal itu membuktikan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Kristus datang ke bumi, kuasa Allah yang Maha Kuasa pun dinyatakan melalui kehadirannya, seperti meredakan ombak yang sedang mengamuk, mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan 5.000 orang, mengubah air menjadi anggur, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Oh saudara, sungguh luar biasa. Tidak ada sesuatu apapun yang membatasi kuasa Allah. Namun saudara, kemahakuasaan Allah bukan berarti Allah dapat melakukan segala sesuatu yang seenaknya. Artinya, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan naturnya. Misalnya, Allah tidak dapat berbohong atau melakukan dosa, karena natur Allah adalah kudus dan suci. Atau Allah tidak dapat mati, karena Ia adalah kekal adanya. Atau Allah tidak dapat menyangkal dan tidak menepati janjinya. Jadi,
kemahakuasaan Allah menyatakan Allah dapat melakukan segala sesuatu apa saja yang dikehendakinya, namun kuasanya dibatasi oleh siapa dan apa Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, kemahakuasaan Allah ini adalah suatu penghiburan buat kita. Karena apa? Karena Allah dapat melakukan hal-hal yang ajaib untuk menolong, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk melindungi, dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya apa? Tuhan sanggup memelihara dan menolong serta membuka jalan yang tertutup bagi kita, karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka seharusnya sikap kita tak perlu terlalu takut dan dikuasai oleh kekhawatiran, sebab kita memiliki Allah yang akan menjaga dan campur tangan serta terus bekerja untuk kebaikan anak-anaknya. Tidak ada apapun juga yang dapat menggagalkan rencana-rencana Allah. Karena itu saudara, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia, bekerja, berusaha, dan kita tetap beriman kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita, masa depan kita, serta menyerahkan kesulitan dan pergumulan kita, sakit penyakit kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Sebab kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah saudara meragukan kuasa Tuhan, sebab Allah itu tetap baik dan Dia terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayakan diri kita kepadanya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan hati kami. Kami memiliki Engkau, Allah yang Maha Besar, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Engkau yang menciptakan alam semesta ini dan Engkau yang mengontrol yang ada di dalamnya, termasuk hidup kami. Tuhan, biar kami boleh menaruh harapan kami hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau pasti akan berikan yang terbaik. Engkau pasti akan membuka jalan bagi setiap pergumulan yang kami hadapi, termasuk segala sakit penyakit kami pun Tuhan, kami bawa dan kami serahkan ke hadapan Engkau. Kira Engkau boleh campur tangan Tuhan, kira Engkau boleh membuka jalan bagi setiap kami. Lawatlah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi pada hari ini, dan Tuhan sertailah kehidupan kami. Kami sedang bergumul di dalam pekerjaan kami, oleh karena pekerjaan yang menumpuk Tuhan, oleh karena mungkin Tuhan banyak persoalan di kantor, di pabrik. Tuhan tolong kami, berikan hikmat buat kami. Kami yang bergumul Tuhan di dalam hal sakit penyakit, Tuhan tolong kami, biar Tuhan juga boleh pulihkan keadaan kami. Bahkan kami terus berdoa untuk bangsa, negara ini Tuhan, dalam masa penyelesaian COVID-19. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau berbelas kasihan dengan vaksin yang ada Tuhan, yang sudah didatangkan dari China. Boleh Tuhan Engkau berkati sehingga boleh memulihkan Tuhan akan ekonomi bangsa ini, dan boleh memutuskan rangkaian daripada penyebaran virus corona. Tuhan tolong berikan hikmat bagi para aparat pemerintahan dalam mengelola dan mendistribusikan akan virus ini. Tuhan berkatilah. Yang berdoa Tuhan untuk bangsa ini, berikan keamanan yang baik ya Tuhan, baik di kota Jakarta dan di kota-kota lainnya. Tuhan berkati sehingga dengan keamanan yang baik, investasi negara yang dapat menanjak Tuhan, dan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Berkati presiden kami, berkati seluruh aparat pemerintahan yang bekerja. Berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan menyerahkan hanya kepadamu. Bapa, ini doa kami, yang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.